Bab 716 abaikan pengalaman. Sebenarnya, itu bukan pertama kalinya Chu Feng membaca teknik misterius terlarang karena ketika dia berada di Misty Peak, dalam 4 Kosmos Saks Lady Piao Miao dan Qiu Sui Fuyan memberinya. Ada satu yang berisi teknik seperti itu. Saat itu, karena penasaran, Chu Feng sempat meliriknya. Setelah melakukannya, bagaimanapun, Chu Feng kagum pada kedalaman teknik terlarang-terlarang. Dia menemukan pencipta mereka memang sangat luar biasa. Tapi Chu Feng juga mengkonfirmasi bahwa meskipun kuat, teknik misterius terlarang, bagaimanapun, hanya teknik. Meskipun mereka dapat memungkinkan mereka yang mengolah teknik memiliki kecepatan peningkatan yang lebih cepat dari mereka di generasi yang sama, masih ada unsur bahaya yang sangat besar. Tingkat keberhasilan budidaya tidak tinggi, dan bahkan jika seseorang berhasil ada keterbatasan. Mereka tidak dapat didiskusikan pada tingkat yang sama dengan tubuh ilahi. Teknik terlarang Zhang Tianyi, bagaimanapun, sama sekali berbeda. Sangat sulit untuk mengembangkan tekniknya, dan bahkan jika Chu Feng mencoba di sana ia akan memiliki banyak masalah. Tapi sesuatu yang dia yakini adalah bahwa energi dalam teknik terlarang-terlarang milik Zhang Tianyi jelas melampaui teknik yang dilihat Chu Feng dengan selisih yang sangat besar. Metode kultivasi dalam buku Zhang Tianyi hanya menggores permukaan. Jika seseorang memahami sepenuhnya, mereka bisa menyelidiki, dengan sendirinya, ranah yang belum ditemukan yang lebih dalam, dan bahkan menyelidiki kemacetan yang dibicarakan oleh Zhang Tianyi. Dengan kata lain, jika seseorang menumbuhkan teknik misterius terlarang milik Zhang Tianyi, selama mereka berhasil menembus kemacetan, mereka akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dan, tidak ada batasan untuk hambatan itu, selama seseorang memiliki kekuatan pemahaman yang cukup dan pemahaman yang kuat pada teknik misterius. Mereka tidak memiliki masalah terus membuat terobosan. Teknik misterius terlarang seperti itu setara dengan yang tidak memiliki pengekangan. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa kedalaman dan ketidakjelasan dalam teknik misterius terlarang sangat mirip dengan tubuh ilahi. Dan itu benar-benar teknik yang bisa dibicarakan dengan alasan yang sama dengan tubuh ilahi. Meskipun tidak banyak keuntungan yang bisa dilihat saat ini, selama dia terus maju, keuntungannya akan terus membesar. Suatu hari, dia akan menjadi tak terhentikan dan bisa mengejutkan dunia dengan kekuatannya yang tiba-tiba meningkat. Yang paling penting, setelah analisis Chu Feng, meskipun, di permukaan, tidak ada persyaratan untuk pembudidaya teknik misterius, itu sebenarnya memiliki yang sangat keras. Hanya sekelompok orang yang telah ditetapkan khusus yang bisa mengolahnya, dan bahkan Chu Feng tidak cocok dengan persyaratan kultivasi untuk teknik misterius terlarang. Zhang Tianyi, bagaimanapun, adalah orang yang tepat cocok untuk menumbuhkan teknik misterius terlarang. Juga berarti selain Zhang Tianyi atau yang mirip dengannya, mengolah teknik terlarang-terlarang berarti hanya mengarah ke jalur bunuh diri jika tidak cocok untuk mereka. Berkenaan dengan konsekuensi, jika itu dangkal, mereka akan berjalan ke dalam kejahatan dan mati. Jika itu penting, mereka akan menjadi iblis haus darah yang kehilangan rasionalitasnya. Junior Chu Feng, apakah kamu melihat sesuatu? Zhang Tianyi dengan cemas bertanya ketika dia melihat wajah Chu Feng. Zhang Senior, aku telah melihat teknik terlarang misterius kamu dan aku pikir aku mengerti sekarang. Chu Feng tidak segera menjawab pertanyaan Zhang Tianyi. Dia pertama kali memberikan teknik misterius terlarang yang dia miliki kepada Zhang Tianyi. Tanpa penundaan, Zhang Tianyi membacanya dengan serius. Tetapi setelah itu, dia juga bingung dan bahkan bertanya kepada Chu Feng, Junior Chu Feng, apakah kamu benar-benar teknik misterius terlarang? Mengapa ada perbedaan yang sangat besar dari yang aku kembangkan? Petik 2. Zhang Senior, apakah kamu masih tidak mengerti? Seperti yang kamu katakan, teknik misterius terlarang kamu memang berbeda dari yang lain. Bahkan dapat dikatakan benar-benar menjadi teknik yang sama dengan tubuh ilahi. Satu-satunya perbedaan adalah selama kelahiran tubuh ilahi, mereka akan membuat fenomena di langit. Setelah lahir, kemampuan mereka ditunjukkan dengan jelas dan dari awal hingga akhir. Mereka memberi orang lain perasaan luar biasa dan bangga. Aku percaya jika Ziling tidak menderita kutukan khusus setelah lahir, pencapaiannya saat ini pasti tidak terbayangkan karena dia adalah tubuh ilahi yang sejati. Tapi teknik misterius terlarangmu memiliki potensi yang tidak lebih lemah dari tubuh ilahi.
Hanya saja tidak ada yang spesial dengan masa kultivasi awal. Seseorang bahkan bisa mengatakan itu sama persis dengan teknik misterius terlarang lainnya. Ya, itu adalah teknik khusus, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan tubuh ilahi. Namun, selama kamu membuat terobosan melewati kemacetan, keseluruhan kamu dari kepala hingga kaki, dari organ ke sel akan berubah pada intinya. Semakin banyak kamu membuat terobosan, semakin cemerlang kamu akan muncul. Dari apa yang aku lihat, selama kamu terus mengembangkan teknik misterius terlarang ini, akan ada suatu hari ketika kamu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan tubuh ilahi. Dan, yang paling penting adalah hanya kamu yang bisa mengolah teknik misterius terlarang ini. Chu Feng mengatakan sesuai kebenaran, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Memiliki teknik seperti itu berarti prestasi masa depan Zhang Tianyi tidak terbatas. Mungkin akan ada suatu hari ketika Zhang Tianyi akan mengejar Chu Feng, bahkan mungkin melampaui dia. Bukan tidak mungkin. Dan sebagai saudara laki-laki baik Zhang Tianyi, Chu Feng secara alami senang baginya telah mendapatkan harta sebanyak itu. Itu berarti, leluhurku benar-benar. Zhang Tianyi sudah membuat dugaan, dan beberapa dari mereka semakin dikonfirmasi ketika dia mendengar kata-kata Chu Feng. Senior Zhang, aku hanya ingin mengatakan kamu dan aku sangat mirip, tapi aku lebih beruntung dari kamu. Setidaknya, ketika aku tidak memiliki kekuatan, aku memiliki ayah angkat yang baik dan kakak laki-laki yang baik yang bersedia merawat aku, tetapi kamu, di sisi lain, tidak. Chu Feng merasa cukup sentimental. Nenek moyang Zhang Tianyi tidak biasa, tetapi dia sama, namun, Zhang Tianyi harus melalui begitu banyak hal. Haha. Sebenarnya tidak banyak. Jika aku belum mengalami hal-hal itu ketika masih muda, aku mungkin tidak begitu bertekad seperti sekarang. Aku akan mengatakan sesuatu dari hati aku tidak pernah membenci orang tua aku, atau menyalahkan mereka. Tidak peduli apa alasan mereka, aku masih berharap mereka baik-baik saja. Aku berharap mereka semua sehat ketika aku menemukan mereka, jadi kita, sebagai keluarga, dapat bersatu kembali dan tidak terpisahkan lagi. Mengenai penderitaan yang aku terima karena kurangnya kehadiran mereka, aku akan menganggapnya sebagai pengalaman latihan untuk diriku sendiri. Zhang Tianyi tertawa, senyumnya sangat ceria. Namun, orang masih bisa mengatakan dia benar-benar merindukan keluarganya. Pengalaman, ya, menyeka ingatan daging seseorang, meninggalkannya, lalu tidak memperhatikannya lagi. Petik 2. Chu Feng memikirkan kata-kata Zhang Tianyi, tapi dia merasa itu bukan tidak mungkin. Meskipun ikatan antara darah kuat, bagaimanapun juga semua orang berbeda. Untuk mencegah anak dari mengembangkan ketergantungan dan menjadikannya kuat, memang ada orang yang akan melakukan hal seperti itu. Mungkinkah orang tua aku juga menguji aku? Chu Feng tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu. Tidak, sama sekali tidak. Jika itu benar-benar pengalaman pelatihan, mengapa mereka mengirim seseorang untuk melindungi aku? Aku yakin pasti ada beberapa masalah. Tapi segera, Chu Feng menolak teori itu. Bang, tepat pada saat itu, pintu istana tiba-tiba ditendang terbuka oleh seseorang. Jiang Wuxiang masuk dengan angkuh, dan saat dia berjalan, dia bahkan berteriak, "Kakak Tianyi, urusan apa yang kamu miliki dengan aku yang begitu terlambat?" "Saudara Wuxiang, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Chu Feng. Melihat bahwa Jiang Wuxiang juga melangkah ke tingkat keempat dari alam surga, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan tersenyum. Kakak besar Chu Feng, kapan kamu kembali? Ya Tuhan, aku merindukanmu. Ketika dia melihat Chu Feng, wajah Jiang Wuxiang berubah sangat. Kelesuannya yang dulu tidak ada lagi, dan menggantikannya adalah kegembiraan yang tak terkendali. Apalagi saat dia berbicara. Jiang Wuxiang melompat ke depan menuju Chu Feng dan memberinya pelukan beruang yang gagah. Bab 717 Hidup Bersama. Wah, baunya sangat enak. Aku sudah bilang, Senior Zhang tidak akan memanggil kami tanpa alasan. Ayo cepat masuk, malam ini, kita akan memiliki makanan enak untuk dimakan. Petik 2. Kamu gadis kecil, pernahkah kamu kekurangan makanan enak di kediamanmu sendiri? Hehe, tapi itu berbeda. Hidangan di kediaman Senior Zhang lebih cocok untuk selera aku. Suatu hari, aku akan mengambil orang yang membuat makanan Senior Zhang untuk aku sendiri, karena yang ada di sini terlalu lezat. Petik 2.
Tepat pada saat itu, dua suara, satu mellifluous dan penuh semangat, satu melodius dan dipenuhi dengan kedewasaan tiba-tiba terus terdengar di luar. Tak lama kemudian, dua wanita yang sangat cantik memasuki istana sambil berpegangan tangan. Seseorang memiliki wajah yang tidak bercela, senyum manis, sosok yang indah dan luwes, dan kulit yang putih dan berkilau. Dengan hanya melihat sekilas, seseorang akan mabuk ke tulang-tulang dari kecantikannya. Itu benar-benar sangat menyenangkan bagi mata. Yang lain memiliki penampilan yang menawan, suasana yang kuat di sekelilingnya, sosok dengan bagian depan dan belakang yang menonjol. Dia sangat memikat, dan ketika seseorang memandangnya, pembuluh darah mereka akan meledak dari ledakan kegembiraan. Seseorang akan sangat berharap untuk melompat ke pelukannya dan lebih dekat dengannya. Keduanya secara alami Sumei dan Surou, para suster cantik. Surou, Sumei, lihat. Lihat siapa yang datang untuk melihat kita. Ketika dia melihat Surou dan Sumei, bahkan sebelum Chu Feng berbicara, Jiang Wuxiang dengan senang hati berteriak kepada mereka. Ketika mereka menatap ke arah Jiang Wuxiang, wajah cerah Surou dan Sumei langsung membeku, bahkan tubuh mereka menegang. Mata mereka yang melebar, berkilau dan alis yang bergetar samar adalah manifestasi dari emosi mereka saat ini. Chu Feng. Tiba-tiba, Sumei berteriak. Ketika dia berteriak, Chu Feng, dia melampiaskan semua kerinduannya untuk membangun Chu Feng dari setiap hari dan malam. Selain itu, saat dia berbicara, Sumei melompat dan datang sebelum Chu Feng. Dengan tidak peduli kesejahteraannya, dia menarik Jiang Wuxiang, yang berdiri di depan Chu Feng, ke samping. Kekuatan kuat yang dia lakukan pada tarikannya membuat Jiang Wuxiang lengah, menyebabkan dia tersandung ke tanah. Membuatnya dalam kondisi yang cukup menyedihkan karena wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Namun, Sumei sedikit peduli untuk ini. Kecantikan kecil yang memikirkan Chu Feng setiap hari sudah dengan erat menempelkan dirinya ke pelukan Chu Feng. Sepasang tangan seperti giok putih murni melingkari leher Chu Feng, memeluknya dengan cukup erat. Heh, Kakak Tianyi, haruskah kita mundur sebentar? Jiang Wuxiang, duduk di tanah, menggaruk kepalanya dan menatap Zhang Tianyi sambil tertawa. Meskipun Surou dan Su Mei tidak banyak bicara pada hari-hari Chu Feng tidak ada di sana, Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi dapat mengetahui berapa banyak dua gadis merindukannya. Mereka benar-benar mencintainya dengan keseluruhannya. Kamu tahu untuk mundur, jadi apa yang kamu lihat? Ayo cepat pergi, petik 2. Zhang Tianyi lebih langsung. Dia meraih Jiang Wuxiang, menjadi semburan angin ringan, dan menghilang. Ketika dia meninggalkan istana, dia bahkan dengan bijaksana menutup pintu. Apa? Kamu akhirnya mau kembali? Aku bahkan berpikir kamu lupa tentang kami saudara perempuan. Surou juga pergi. Saat ini, dia memiliki keanggunan yang luar biasa, dan suasana di sekitarnya lebih besar. Dia lebih dewasa dari sebelumnya, dan juga lebih menawan. Meskipun kata-katanya agak kasar, masih ada senyum menyihir yang dikenakan di wajahnya. Senyum seperti itu, hati seseorang dapat benar-benar meleleh ketika ditatap. Chu Feng, di mana kamu sudah begitu lama? Adikku dan aku telah merindukanmu. Su Mei mengangkat kepalanya dan memandang Chu Feng, lalu memasukkan kepalanya kembali ke dada Chu Feng dan dengan intim menggosoknya. Apa yang bisa kulakukan? Aku sudah sibuk mengutak-atik. Chu Feng tersenyum. Lalu saat Surou tidak memperhatikan, dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Surou. Dia membawa keindahan besar yang matang dan memikat ke pelukannya. Selain itu, setelah melakukan itu, ia bahkan diam-diam menyelipkan telapak tangannya ke dalam rok Surou, menggerakkannya ke sana kemari pada kaki Surou yang tipis, halus, dan panjang. Surou tidak menolak dengan cara apapun karena Chu Feng melakukan hal seperti itu. Dia patuh tinggal dalam pelukan Chu Feng, dan membiarkannya melakukan apapun. Meskipun dia jauh mendominasi saat menghadapi orang lain, sebelum Chu Feng, dia tunduk seperti anak kucing. Kecepatan peningkatanmu dalam kultivasi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kamu berdua melangkah ke tingkat kelima dari alam surga, dan kamu berdua bahkan telah menempatkan saudara Wuxiang di belakang. Itu sangat mengesankan. Chu Feng tersenyum sambil memeluk kedua wanita cantik itu dengan keanggunan yang beragam sementara dia merasakannya sedikit.
Dia akhirnya tahu mengapa Zhang Tianyi mengatakan kepadanya bahwa dia akan lebih kagum ketika melihat Su Rou dan Su Mei. Itu karena kecepatan peningkatan mereka benar-benar agak luar biasa. Kita para saudari secara bawaan memiliki bakat biasa, jadi jika itu bukan untuk mutiara khusus yang tersegel di dalam tubuh kita, tidak mungkin bagi kita untuk memiliki kultivasi kita saat ini. Tapi, pada akhirnya, ini berkat Ziling, kata Su Rou. Ziling. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika mendengar kata-kata itu, merasa sangat terkejut. Iya nih. Ziling tahu kita akan memasuki Akademi Forseas, jadi tak lama setelah kamu pergi. Dia mengirim seseorang ke akademi dan mempercayakan orang itu untuk memberi kita sejumlah besar sumber daya budidaya. Selain itu, ada beberapa keterampilan bela diri tingkat tinggi dan wawasan kultivasi. Senior Zhang yang mampu menembus kemacetan teknik misteriusnya juga karena Ziling. Dialah yang memberinya wawasan tentang bagaimana memahami kekuatan yang lebih dalam, dan dia menemukan titik terobosan dari wawasan itu. Sebagai hasilnya, dia dapat memperoleh keuntungan dan mencapai apa yang dia miliki saat ini, kata Su Rou. Betul, Ziling benar-benar memperlakukan kita dengan baik. Dia tidak hanya mencintaimu, dia bahkan memperlakukan kami sebagai keluarga. Su Mei juga mengangguk dengan tegas. Bisa dilihat bahwa dia juga sangat menyukai Ziling. Chu Feng, ini adalah surat yang dia kirimkan padamu. Lihatlah, meskipun dia belum melihat kami secara pribadi, aku yakin dia pasti memiliki masalah yang tak terkatakan. Aku menduga bahwa keluarga Zi belum memberikan kebebasannya. Saat dia berbicara, Su Rou memberi sepucuk surat kepada Chu Feng. Dia buru-buru membukanya dan mulai membaca dengan serius. Setelah membaca isinya, mata Chu Feng menjadi sangat cerah, bahkan agak lembab. Mantan aku sangat egois. Untuk kultivasi, aku bisa mengambil nyawa orang lain. Aku yang sekarang masih sangat egois. Untukmu, aku bisa menyerahkan hidupku sendiri. Aku milikmu, hanya milikmu. Keberadaanku adalah milikmu, hatiku adalah milikmu, selamanya milikmu. Bahkan jika suatu hari, keberadaanku tidak ada lagi, hatiku pasti akan tetap berada di sisimu. Chu Feng, aku merindukanmu. Chu Feng, aku menunggumu. Jumlah kata yang langka cukup untuk pikiran yang beraneka ragam. Jumlah kata yang langka sudah cukup untuk mengungkapkan perasaannya. Pada saat itu, hati Chu Feng sangat sakit sehingga bisa meleleh. Tidak peduli seberapa kuat dia normal, pada saat itu, hatinya bergetar. Dia dengan hati-hati melipat surat itu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya, menekannya dekat ke dadanya. Dia berpikir dalam hatinya, Ziling, tunggu aku. Bahkan jika aku perlu menembus langit ini, aku akan bersama dengan kamu. Bahkan jika aku perlu menghancurkan tanah ini, aku akan bersama dengan kamu. Bahkan jika ada miliaran demi miliaran orang yang berdiri di antara kamu dan aku akan membantai miliaran dan miliaran orang itu, dan kemudian bersama kamu. Kepulauan eksekusi immortal belaka bukan apa-apa. Mereka tidak bisa menghentikan aku, juga tidak ada yang bisa menghentikan aku. Walaupun hanya mati jika aku gagal, yang kuinginkan adalah tidak hidup bersama dan mati bersama. Yang aku inginkan adalah kita berdua hidup bersama, dan hanya itu. Petik 2. Bab 718 Milenium Kota Kuno. Setelah menyingkirkan surat Ziling, Chu Feng membuat keputusan. Setelah menentukan keaslian pertarungan yang diatur di Ravin yang telah rusak, dia akan menuju ke keluarga Zi dan tidak peduli apa, lihat Ziling sekali. Setelah itu, meskipun Su Rou dan Su Mei, dua wanita cantik, tetap berada di sisi Chu Feng, dia masih memanggil Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang kembali. Pertama, Chu Feng bukan orang yang meletakkan libido sepenuhnya di atas persahabatannya. Selanjutnya, hari ini adalah reuni untuk mereka semua. Dia tidak bisa membiarkan mereka berdua tinggal di luar dalam angin, kan? 5 orang yang datang ke wilayah Laut Timur bersama-sama sekarang berkumpul bersama sekali lagi. Orang bahkan tidak perlu menyebutkan seberapa kuat perasaan keaktifan itu. Setiap orang merasakan sukacita dari hati mereka. Big Brother Chu Feng, apakah kamu mendengar tentang karakter yang sangat kuat muncul di wilayah Laut Timur baru-baru ini? Kemasyhurannya telah melampaui Murong Sun. Jiang Wuxiang tiba-tiba bertanya ketika ia mencapai puncak kegembiraan karena minum. Seseorang yang ketenarannya melampaui Murong Sun,
Siapa? Chu Feng menggelengkan kepalanya, sedikit bingung. Saat ini, Mu Rongsun adalah jenius nomor satu yang disepakati secara publik di wilayah Laut Timur. Mereka yang ketenarannya bisa mengungguli dia hanyalah para ahli manula. Namun, para ahli lansia seharusnya tidak dibandingkan dengan Mu Rongsun. Hahaha, aku tahu kamu tidak akan tahu. Aku baru saja menerima berita. Tetapi aku yakin berita itu akan segera menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur. Mu Rongsun akan segera merasa malu. Petik 2. Jiang Wuxiang berbicara dengan sangat puas. Dia tahu tentang masalah antara Chu Feng dan Ziling, jadi dia tahu Mu Rongsun adalah musuh utama Chu Feng. Mengenal Mu Rongsun dalam situasi yang memalukan akan membuat Chu Feng merasa sangat gembira. Saudara Wuxiang, apa sebenarnya itu? Jangan tinggalkan aku dalam ketegangan. Ceritakan pada kami. Ketika Mu Rongsun disebutkan, Zhang Tianyi juga tertarik. Ya, cepat beritahu kami. Su Mei yang penasaran berkata juga. Kamu harus tahu tentang alam abadi menandai bela diri, kan? Ini adalah acara yang hanya bisa diikuti oleh para jenius puncak wilayah Laut Timur, kata Jiang Wuxiang. Dan aku bahkan bertanya-tanya apa itu. Tentu saja kita tahu Realm Immortal Martial Marking. Dari apa yang aku dengar, ini di Misty Peak dan hanya buka setiap beberapa tahun sekali. Setiap kali dibuka, Misty Peak mengundang para jenius top wilayah Laut Timur untuk berpartisipasi di dalamnya. Semakin banyak tanda marsial berkumpul, semakin baik keterampilan bela diri dipertukarkan. Mu Rongsun adalah pemegang rekor terbaik. Dia pernah mendapatkan keterampilan bela diri mortal tabu dari Kepulauan Eksekusi Immortal, kata Su Mei dengan penuh pengertian. Pada saat itu, Chu Feng langsung terdiam. Dia sudah bisa memberitahu orang yang dibicarakan Jiang Wuxiang, orang yang ketenarannya melampaui Mu Rongsun, sebenarnya adalah dirinya sendiri. Meskipun panennya di Realm Immortal Martial Marking memang melampaui Mu Rongsun, untuk mengatakan dia lebih unggul dari Mu Rongsun hanya karena itu benar-benar agak terlalu konyol. Chu Feng tahu dalam hatinya bahwa masih ada jarak yang sangat besar antara dia dan Mu Rongsun. Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak akan menang melawan tunangan Mu Rongsun, Ya Fei. Chu Feng harus membuat terobosan lain melewati level lain, kalau tidak, dia kemungkinan akan dikalahkan oleh Ya Fei. Adapun Mu Rongsun, Chu Feng jauh dari mampu mengalahkannya. Meskipun dia tahu orang yang akan disebut oleh Jiang Wuxiang adalah dirinya sendiri. Chu Feng tidak mengakui bahwa Wu Qing adalah dia karena melakukannya pada saat seperti ini sama dengan menempelkan emas di wajahnya, meniup tanduknya sendiri. Karena cepat atau lambat mereka akan mengetahui rahasia itu, tidak masalah untuk tidak membicarakannya sekarang. Jadi, Chu Feng hanya memilih untuk terus mendengarkan. Bahwa Mu Rongsun telah menjadi past tense sekarang. Di Kepulauan Eksekusi Immortal tahun ini, seseorang bernama Wu Qing muncul. Dari apa yang aku dengar, dia mendapat 6.000 tanda bela diri. Orang harus tahu bahwa rekor yang ditetapkan oleh Mu Rongsun hanya 200 martial markings. Petik 2. Memang, Jiang Wuxiang mulai dengan bangga mengumumkan tindakan yang dilakukan Chu Feng di puncak berkabut, dan menilai dari antusiasmenya, ia hanya menganggap Wu Qing sebagai idola. 6.000 tanda bela diri, perbedaannya sangat besar. Setelah mendengar kata-kata Jiang Wuxiang, ekspresi terkejut muncul di wajah Zhang Tianyi, Su Rou, dan Su Mei. Dan itu tidak seberapa. Aku juga pernah mendengar bahwa kekuatan pertempuran Wu Qing luar biasa. Dengan kekuatan Lord Martial peringkat 1, ia mengalahkan Lord Martial peringkat 3. Kamu semua harus tahu bahwa perbedaan pangkat di bidang Martial Lords sangat besar. Meskipun kita, di alam surga, dapat melawan orang lain yang berada di tingkat yang lebih tinggi, aku khawatir kita tidak akan bisa melakukannya lagi setelah tiba di alam dewa bela diri. Namun, Wu Qing itu bisa. Selain itu, kekuatannya tidak hanya luar biasa, dia bahkan terampil dalam teknik formasi roh. Itu benar. Aku pernah mendengar dia juga dapat menggunakan keterampilan rahasia. Berbicara kepada saat itu, Jiang Wuxiang memandang Chu Feng dan berkata, Kakak Chu Feng, setelah datang ke wilayah Laut Timur. Ini pertama kalinya aku mendengar ada seseorang selain kamu yang bisa menggunakan skill rahasia. Katakan, bukankah menurut kamu Wu Qing mengesankan? Petik 2. Dari apa yang kamu katakan,
bahwa Wu Qing benar-benar tidak sederhana. Aku ingin sekali bertemu orang seperti dia. Sebelum membiarkan Chu Feng berbicara, Zhang Tianyi menganggukkan kepalanya, menyatakan bahwa dia memberi Wu Qing persetujuannya. Ya, dari yang kulihat, kekuatannya akan melampaui Murong Sun cepat atau lambat. Dia adalah musuh terbesar Murong Sun. Wu Qing, nama ini cukup mendominasi. Seseorang yang tak berperasaan. Hahaha, aku suka. Ketika Jiang Wu Qing mencapai titik energi dari berbicara, ia bahkan minum secangkir anggur dengan wajah yang segar. Baik, tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana hubungannya dengan kita? Karena kita memiliki waktu ini, mari kita memikirkan masalah kota kuno milenium yang akan terjadi 2 hari kemudian, potong Surou. Ya, Millennium Ancient City akan segera dibuka. Brother Wuxiang, apakah kamu siap? Ketika kota kuno milenium disebutkan, Zhang Tianyi juga menjadi khusyuk. Tetapi Jiang Wuxiang memiliki wajah yang penuh dengan ketidakberdayaan saat dia berkata, jika hanya 9 dari kita yang masuk, tidak akan ada banyak masalah. Tapi kali ini, bahkan Wang Yue akan masuk. Juga, dari apa yang aku dengar, kakak laki-lakinya, Wang Long, akan bergabung dengannya juga. Dengan Wang Long itu, aku takut bahkan jika ada manfaatnya bukan giliran kita untuk mendapatkannya. Petik 2. Wang Long benar-benar pergi, apakah berita ini dapat dipercaya? Surou dengan cemas bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu benar sekali, hal ini cukup banyak diatur, kata Jiang Wuxiang sambil menghela nafas dengan cara yang sangat tak berdaya. Benar-benar sial, Wang Yue sudah sulit ditangani, dan sekarang, Wang Long muncul. Awalnya, ini adalah kesempatan yang sangat langka dan bagus untuk Wuxiang. Apakah kita akan melewatkannya seperti ini? Su Mei juga menggertakkan giginya karena marah, berbicara dengan kesal. Tetapi pada saat itu, Chu Feng, yang duduk di samping dan benar-benar bingung dari mendengarkan, tidak tahan lagi dan akhirnya bertanya. Ada apa dengan kota kuno milenium ini yang kalian semua bicarakan? Ah, seperti ini. Bukankah Akademi Forseas menyegel banyak peninggalan dan area rahasia, dan menyediakan lahan budidaya bagi para murid Akademi Forseas? Kota kuno milenium ini adalah salah satu yang sangat penting. Setiap tahun, Millennium Ancient City hanya dibuka sekali. Terlebih lagi, ketika itu terbuka, hanya beberapa yang paling bagus dari murid baru Akademi Forseas yang diizinkan masuk. Dan, sebagai murid dari 10 instruktur ilahi, kita semua memenuhi syarat, kata Su Mei. Bukankah itu bagus? Mengapa wajah panjang? Tanya Chu Feng cepat. Dia tahu pasti ada semacam alasan. Di dalam kota kuno milenium, ada sejumlah besar obat-obatan surga, bahkan obat-obatan bela diri. Setelah masuk, pasti akan ada pertempuran atas mereka. Para murid dari instruktur ilahi tidak banyak kesulitan. Bagaimanapun, tingkat kultivasi kita hampir sama. Namun, Wang Yue adalah anomali. Dia adalah murid baru yang memasuki Akademi Forseas pada saat yang sama dengan kita. Namun, ia langsung menjadi murid jenius wakil akademi. Kultivasinya jauh di atas kita. Dari apa yang aku dengar, dia sekarang berada di tingkat ke-8 dari alam surga. Jika hanya dia, itu akan baik-baik saja. Tetapi saat ini, dia bahkan ingin kakak laki-lakinya menemaninya. Kakak laki-lakinya juga adalah murid kepala wakil akademi. Selain itu, dia adalah salah satu dari 3 jenius besar Akademi Forseas, peringkat 4 Martial Lord. Perbedaan antara kita dan Lord Martial peringkat 4 hanyalah jarak antara langit dan bumi. Selain itu, Wang Long adalah perisai yang terkenal. Aku khawatir jika dia memasuki Millennium Ancient City pada saat yang sama dengan kita tidak akan bisa mendapatkan apapun dan semuanya akan diambil oleh Wang Yue itu. Kata Su Mei dengan sangat cemas. Wang Long. Saat itu, Chu Feng tenggelam dalam kontemplasi. Dia merasakan keakraban dengan nama itu. Tiba-tiba, kilatan melintas di matanya dan dia berpikir, aku ingat. Bab 719 Imperial Bloodline. Siapakah Wang Long? Tidak hanya Chu Feng yang tahu, dia bahkan melihatnya sebelumnya. Ketika dia berada di puncak berkabut, Wang Long, serta 2 murid jenius lainnya dari Akademi Forseas, Qin Yu dan Lan Xi, selalu dekat dengan Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak berteman dengan mereka. Meskipun Chu Feng akan takut peringkat 4 Martial Lord sebelumnya, budidaya aslinya,
saat ini, adalah tingkat ke-8 dari alam surga. Jika dia menggunakan 3 petir, dia akan menjadi peringkat 2 Martial Lord. Ketika dia adalah peringkat 1 Martial Lord, Chu Feng benar-benar bisa menghancurkan peringkat 3 Martial Lord. Akibatnya, jika dia adalah peringkat 2 Martial Lord, dia secara alami bisa menghancurkan peringkat 4 Martial Lord. Jadi, tidak masalah jika Wang Long adalah salah satu dari 3 jenius besar Akademi Forseas. Chu Feng benar-benar tidak menempatkannya di matanya. Karena itu, ia bertanya, tidakkah kamu mengatakan hanya murid baru yang bisa masuk? Karena beberapa waktu telah berlalu sejak Wang Long memasuki Akademi Forseas, dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Petik 2. Mereka memang mengatakan itu, tetapi Wang Long berada di posisi khusus. Bagaimanapun, 3 jenius besar adalah papan nama Akademi Forseas. Mereka adalah orang-orang yang ditunjukkan kepada orang lain. Jika dia ingin masuk, Akademi Forseas akan mengizinkannya, kata Sumei dengan sangat tak berdaya. Dapat dilihat bahwa dia sangat pahit bahwa Wang Long bisa memasuki kota kuno milenium. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika itu hanya obat-obatan surga dan obat-obatan marsial, maka biarkan saja karena kali ini, aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tahu hadiah yang dia persiapkan untuk Surou dan yang lainnya benar-benar melampaui harapan mereka. Tapi siapa yang menyangka bahkan setelah mendengar kata hadir, wajah Jiang Wuxiang masih sangat putus asa dan tidak bisa beralih ke sukacita. Dia tampaknya sangat peduli tentang kota kuno milenium. Saudara Wuxiang, mengapa begitu sedih? Tanya Chu Feng. Junior Chu Feng, jika itu hanya obat surga dan obat bela diri, kita tidak akan bertindak seperti ini. Kami sebenarnya tidak kekurangan obat surgawi, dan meskipun obat bela diri sangat berharga, kuat, dan bukan sesuatu yang dapat kami tangkap. Ada alasan mengapa kami mengatakan bahwa kota kuno milenium adalah kesempatan langka bagi Brother Wuxiang, kata Zhang Tianyi. Apa alasannya? Tanya Chu Feng cepat. Saudara Wuxiang, kamu harus menjadi orang yang mengatakan ini. Zhang Tianyi memandang Jiang Wuxiang. Kakak Chu Feng, seperti ini. Kota kuno milenium ini sebenarnya sudah memiliki beberapa ribu tahun sejarah. Ini memiliki sejarah panjang, dan sebelum Akademi Forseas dibangun, itu sudah muncul. Mengenai Millennium Ancient City itu sendiri, ia memang memiliki legenda. Dikatakan beberapa ribu tahun yang lalu, orang-orang yang mengklaim kendali atas kota kuno milenium adalah ras binatang mengerikan yang memiliki garis keturunan khusus. Pada saat itu, balapan sangat kuat. Di seluruh wilayah Laut Timur, itu sangat terkenal. Dikatakan juga tidak ada satupun kekuatan yang berani membuat marah ras itu. Namun, suatu hari, mereka tiba-tiba diberantas. Beberapa mengatakan itu adalah tindakan seorang pria, dan di dahi pria itu, sebuah kata ditulis. Kata apa? Kaisar. Kaisar. Mungkinkah orang yang memiliki bloodline imperial dongeng? Chu Feng juga terkejut ketika mendengar tentang itu. Jika legenda itu benar, maka pasti ada seseorang yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Selain itu, dari apa yang aku dengar, setelah membunuh ras binatang mengerikan, pria itu tidak keluar dari kota kuno milenium. Juga, fakta-fakta membuktikan bahwa saat ini, inti dari kota kuno milenium sudah tidak ada lagi. Itu menghilang secara misterius. Jadi, banyak orang menduga bahwa pria itu, dengan kemampuan ilahi, menyembunyikan inti dari kota kuno milenium, dan kemudian dia dengan tenang beristirahat di dalam. Meskipun hampir mustahil bagiku untuk membuat inti tersembunyi kota kuno muncul kembali dengan kekuatanku, mungkin aku bisa mendapatkan beberapa petunjuk di kota kuno milenium mengenai orang itu. Bahkan sedikit saja mungkin akan sangat membantu aku. Namun, jika Wang Long itu juga masuk, aku khawatir banyak hal akan dibatasi. Aku khawatir kebebasan kita juga akan dibatasi. Juga, aku memiliki firasat buruk bahwa dia akan menghancurkan bisnis aku di sana. Ketika dia berbicara di sana, kecemasan di wajah Jiang Wuxiang menjadi lebih kuat. Dan ketika Chu Feng mencapai titik itu, dia mengerti segalanya. Saat ini, Jiang Wuxiang hanya memiliki Royal Bloodline. Imperial Bloodline bisa dikatakan sebagai tujuan yang ia perjuangkan.
Dan meskipun hanya ada satu kata perbedaan antara Royal Bloodline dan Imperial Bloodline, pada kenyataannya, itu adalah jarak antara surga dan bumi. Jika dia ingin mendapatkan Imperial Bloodline dari Royal Bloodline-nya saat ini, itu tidak masuk akal untuk menyebutnya mimpi yang tidak terjangkau. Meskipun hal-hal yang berhubungan dengan garis keturunan kekaisaran di kota kuno milenium hanyalah legenda dan ada peluang sangat kecil dalam menemukan petunjuk, bagi Jiang Wuxiang, itu masih merupakan peluang yang sangat langka. Jadi, itulah alasan mengapa ia memperlakukan acara ini dengan sangat serius. Kecerdasan Brother Wuxiang pada awalnya sangat kuat. Lagi pula, di seluruh dinasti Jiang, ia adalah orang dengan garis keturunan terpadat sepanjang sejarah. Namun, sekarang, Mei kecil dan aku memiliki mutiara es dan api di tubuh kita. Dengan kekuatan mereka, kecepatan pertumbuhan budidaya kami sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kami melampaui dia. Adapun Senior Zhang, teknik misterius terlarang yang ia kembangkan sangat istimewa. Dia awalnya sedikit lebih kuat dari Brother Wuxiang. Namun sekarang, karena dia berhasil menembus kemacetan, dia telah meninggalkan Brother Wuxiang jauh di belakang. Meskipun dia tidak mengatakannya, kita dapat mengatakan bahwa Brother Wuxiang tidak merasa baik di hatinya. Baru-baru ini, ia bekerja lebih keras dan lebih keras dalam kultivasi, bahkan tidak tidur dan tidur. Semua hati kita sakit ketika kita melihatnya dalam kondisi itu. Kami ingin membantunya, tetapi kami tidak tahu caranya. Dia sudah lama mendambakan kota kuno milenium ini. Meskipun kita tahu harapan itu jauh, dia masih memiliki harapan tinggi. Pada saat itu, Su Rou secara diam-diam mengirim pesan mental kepada Chu Feng. Ketika dia mendengar semua itu, hati Chu Feng juga cukup pahit. Memang, saat itu, di benua 9 provinsi, Jiang Wuxiang adalah kebanggaan banyak orang. Dia bahkan lebih kuat dari Chu Feng. Tapi sekarang, semua orang yang datang ke wilayah Laut Timur pada saat yang sama dengannya telah melampaui dirinya. Perasaan tidak nyaman di hatinya adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Tapi itu bukan Jiang Wuxiang yang merasa iri pada Su Rou dan yang lainnya karena lebih kuat darinya. Hanya saja dia merasa sangat tidak berguna. Jika situasi itu berlanjut, ada kemungkinan dia akan mengambil jalan pintas untuk peningkatan kekuatan sementara dan membuang masa depannya ke kubur. Jadi, Chu Feng bertanya, apakah Taku senior dari 10 instruktur ilahi di Akademi Forseas? Taku, orang tua yang aneh itu? Ketika mereka mendengar nama Taku, Su Rou dan yang lainnya sedikit mengerutkan alis mereka. Kejutan di wajah mereka memberitahu Chu Feng bahwa mereka tampaknya tidak terlalu menyukai orang itu. Aku pernah bertemu Taku dan meninggalkan kesan yang baik padanya. Jika dia berada di Akademi Forseas, aku akan mencari dia untuk membahas masalah ini dan memintanya untuk mengizinkanku bergabung dengan kalian semua dan memasuki kota kuno milenium itu. Apakah kamu pikir ada peluang bagus? Tanya Chu Feng. Sangat, kakak Chu Feng, kamu benar-benar tahu Taku dan kamu meninggalkan kesan yang baik padanya? Benar-benar sulit dipercaya. Menilai dari karakter benda tua itu, dia benar-benar orang aneh. Jiang Wuxiang merasa itu tidak dapat dibayangkan, dia tahu betapa anehnya pria tua itu. Bab 720 hadiah. Tapi pada topik itu, melihat posisi Taku di Akademi Forseas, selama dia mengatakannya, kamu tidak akan memiliki masalah sama sekali memasuki kota kuno milenium bahkan sebagai orang luar. Aku jamin tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Hanya saja dia sangat aneh. Akankah dia setuju? Zhang Tianyi juga ragu. Tidak masalah apakah dia mau atau tidak, aku masih harus mencobanya, kan? Chu Feng tersenyum dan berkata, kemudian, saat ini, aku sudah mengembangkan teknik formasi roh khusus. Jadi aku punya sedikit kepercayaan dalam mendeteksi harta karun. Jika kota kuno milenium itu benar-benar seperti yang dikatakan dalam legenda, aku seharusnya bisa menggali beberapa petunjuk. Petik 2. Sangat, itu keren. Taku tidak terlalu pantas untuk seseorang. Meskipun dia adalah instruktur ilahi di Akademi Forseas, dia tidak pernah mengajar murid manapun. Forseas Academy bahkan menyediakan baginya seolah-olah dia adalah seorang master, dan dia hampir tidak pernah berada di Forseas Academy. Tapi secara kebetulan, aku pernah mendengar bahwa dia berada di Akademi Forseas sekarang. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng,
suasana hati sedih Jiang Wuxiang menghilang. Dan menggantikannya adalah sukacita yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sudah melihat harapan di masa depan. Haha, jika Taku itu benar-benar mengizinkannya, bukankah aku bisa memasuki kota kuno milenium dengan kakakku Chu Feng? Itu benar-benar hebat. Dibandingkan dengan Jiang Wuxiang, Sumei tampak lebih bahagia. Mengabaikan tatapan orang lain, dia masuk ke dada Chu Feng dengan cekikikan. Pada kenyataannya, semua orang sangat bahagia. Meskipun mereka tidak bisa menentukan tingkat kultivasi Chu Feng, mereka semua tahu itu pasti di atas mereka. Meskipun tahu Chu Feng tidak bisa mengalahkan Wang Long, jika Chu Feng bisa memasuki kota kuno milenium bersama mereka, mereka akan memiliki perjalanan yang jauh lebih aman. Karena mereka tahu Chu Feng memang memahami beberapa metode dan kemampuan yang tidak mereka miliki. Betul, bukankah kamu mengatakan kamu menyiapkan hadiah untuk kami? Hadiah apa itu? Cepat bawa mereka keluar dan mari kita lihat, kata Sumei sambil tertawa dalam pelukan Chu Feng. Ya, Junior Chu Feng, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu menyiapkan hadiah? Kata Zhang Tianyi dengan tersenyum juga. Meskipun mereka tidak dapat memastikan Chu Feng bisa memasuki kota kuno milenium bersama mereka, kerumunan tampaknya sudah melihat harapan. Hati cemas mereka juga sedikit rileks, dan setengah dari batu yang menekan hati mereka juga lenyap. Aku memang telah menyiapkan hadiah untukmu. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan 4 karung kosmos dan memberikan masing-masing satu. Biarkan aku melihat hal-hal baik apa yang ada di sini. Sumei dan yang lainnya dengan tidak sabar memandang ke dalam kosmos sak, memeriksa isinya. Surga, ini. Tetapi setelah mereka melihat isinya, ekspresi mereka langsung membeku. Setelah kulit mereka mencair, menggantikan mereka adalah ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Itu benar-benar kejutan yang tak tertandingi karena mereka dengan heran menemukan bahwa barang-barang di kosmos Saks benar-benar terlalu mengejutkan. Obat bela diri, tak ternilai, tak tertandingi dalam harga, obat-obatan bela diri. Ada 500 yang tingkat rendah, 101 tingkat menengah, dan bahkan ada 3 obat bela diri tingkat tinggi. Itu pasti sesuatu yang tidak mereka harapkan sama sekali karena obat-obatan bela diri terlalu berharga. Selain sumber daya kultivasi yang diberikan Ziling kepada mereka, di mana mereka masing-masing menggunakan beberapa obat bela diri tingkat rendah, mereka belum menyentuh lagi sampai sekarang. Mereka tidak mengharapkan Chu Feng untuk membuang 1000 emas sekaligus, berikan masing-masing dari mereka begitu banyak obat marsial. Jika hanya beberapa maka itu tidak akan menjadi masalah, tetapi dia memberi mereka beberapa ratus. Jika itu hanya obat-obatan marsial tingkat rendah, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi bahkan ada 100 obat marsial tingkat menengah. Dan masing-masing dari mereka bahkan memiliki 3 obat marsial tingkat tinggi. Orang harus mengatakan kedatangan keberuntungan datang terlalu tiba-tiba. Mereka berempat tidak benar-benar dapat menerimanya. Chu Feng, di mana kamu mendapatkan begitu banyak obat bela diri? Apa sebenarnya yang kamu alami? Su Rou menatap Chu Feng dengan tatapannya yang sangat tertegun. Pada saat yang sama, 3 lainnya juga menatap Chu Feng dengan tatapan yang sama. Hanya keberuntungan dan pertemuan kebetulan. Chu Feng tersenyum. Dia awalnya tidak memiliki hal-hal itu. Dia baru saja mendapatkannya dari 4 puncak martial lords yang ingin merampoknya ketika dia meninggalkan Misty Peak. Namun sebenarnya, bukan itu saja yang diperolehnya. Meskipun Chu Feng membagi total dengan 4 dari mereka, sehingga masing-masing dari mereka memiliki 500 obat bela diri peringkat rendah, 100 obat bela diri kelas menengah, dan 3 obat bela diri peringkat tinggi, Chu Feng masih meninggalkan bagian untuk dirinya sendiri. Meskipun obat-obatan bela diri tidak akan banyak berguna untuk energi dan Tian Chu Feng saat ini diperlukan, mereka, bagaimanapun, adalah hal-hal yang dapat ditukar dengan mata uang. Memiliki mereka pada dirinya dapat berguna pada saat yang tidak siap. Selain itu, Chu Feng merasa jumlah obat bela diri Su Rou dan yang lainnya sekarang sudah cukup. Itu karena mereka berbeda dari dia, yang bisa langsung menyelesaikan penyempurnaan segala jenis sumber daya budidaya dan menyerap semua energi di dalamnya. Ketika mereka memperbaiki hal-hal seperti itu, mereka membutuhkan sejumlah waktu tertentu, dan mereka juga tidak akan mampu menyerap semua energi di dalam sumber daya. Kakak Chu Feng,
Dimanapun kamu mendapatkan obat bela diri ini, aku tahu kamu membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk meningkatkan kultivasi kamu. Aku tidak dapat memiliki obat-obatan marsial ini. Meskipun dia sangat tersentuh secara emosional, Jiang Wuxiang tidak menyingkirkan kosmos sak yang dimilikinya dan sebaliknya, mengembalikannya kepada Chu Feng. Ya, Chu Feng, kamu membutuhkan ini lebih dari kita. Kamu harus menyimpannya, kata Su Mei, dan pada saat yang sama, dia, Su Rou, dan Zhang Tianyi memberikan karung kosmos kepada Chu Feng. Chu Feng ringan tersenyum ketika menghadapi tindakan mereka dan berkata, simpan mereka. Meskipun obat-obatan marsial ini mengandung kekuatan obat yang cukup baik, bagi aku, efeknya sangat kecil. Petik 2. Surga, kakak Chu Feng, kamu sekarang ada apa? Bahkan begitu banyak obat bela diri tidak terlalu berguna bagi kamu? Kamu belum memasuki dunia martial lord, kan? Ketika dia mendengar kata-kata itu, Jiang Wuxiang bahkan lebih terkejut. Tatapan yang dia lihat pada Chu Feng mirip dengan melihat monster. Masih terlalu dini untuk kerajaan martial lord. Itu adalah sumber daya kultivasi yang dibutuhkan tubuhku terlalu besar. Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, lalu meletakkan tangannya di dekat kosmos saknya sendiri dan berkata, jangan khawatir menerimanya. Aku masih memiliki hal-hal yang lebih baik lagi, aku akan memberimu hadiah. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dengan membalik telapak tangannya, 4 jamur martialisme abadi yang cerah keluar dari telapak tangannya dan terbang menuju Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang. Dewa-dewa aku. Apa ini? Jiang Wuxiang dan yang lainnya yang cukup terkejut dengan Chu Feng dan memiliki emosi yang tidak bisa mereka sadari sekali lagi terkejut ketika mereka melihat jamur martialisme abadi. Masing-masing. Itu terlalu mistis. Meskipun juga merupakan obat bela diri tingkat tinggi, itu sama sekali berbeda dari yang lain. Kualitasnya sangat tinggi. Itu terlalu mistis, ini benar-benar tak ternilai, sumber daya budidaya ilahi sejati. Kekuatan marsial yang dikandungnya sangat kuat namun sangat lembut. Jika aku memperbaikinya, mungkin aku bahkan bisa menembus 2 level terus-menerus. Petik 2. Sebagai spiritualis dunia, Jiang Wuxiang dapat dengan sangat jelas merasakan keindahan jamur martialisme abadi. Dia hampir menjadi gila karena sukacita. Harta karun yang bisa membuat seseorang menembus 2 level secara terus-menerus. Mungkin tidak ada yang akan percaya jika kamu memberitahu mereka. Pada kenyataannya, belum lagi memberitahu orang lain, bahkan dia sendiri tidak akan percaya jika seseorang mengatakan itu padanya. Namun, ketika jamur immortal martialism muncul di hadapannya, dia tidak punya pilihan selain percaya pada hal seperti itu.